Dalam konferensi meja bundar yang diselenggarakan pada tahun 1949, Indonesia menginginkan agar seluruh wilayah Hindia Belanda masuk ke dalam kedaulatan Republik Indonesia tanpa terkecuali Irian bagian barat. Namun Belanda menolaknya dan tidak ada penyelesaian hingga tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 1952, Belanda secara sepihak menghentikan perundingan lanjutan dan menjadikan Irian Barat sebagai wilayah resmi mereka. Hal ini membuat orang-orang Indonesia sangat marah dan kemudian melakukan infiltrasi untuk melakukan gangguan keamanan. Sejak Presiden Soekarno membentuk Komando Mandala, Indonesia tanpa malu-malu mengerahkan pasukan resminya untuk merebut Irian Barat. Sikap kedua belah pihak semakin keras ketika mencuat berita tentang penemuan emas di dekat Laut Arafuru. Kapten Benny Murdani yang pernah mengenyam pendidikan di Divisi Lintas Udara 101 Amerika Serikat menjadi salah satu personel yang ikut ditugaskan dalam misi perebutan Irian. Pada dini hari tanggal 24 Juni 1962 bersama 55 personel RPKAD dan 160 personel Yonpara 530 Brawijaya, Kapten Benny terjun ke pedalaman Irian. Penerjunan ini dinamai Operasi Naga, dengan sasaran penerjunan adalah daerah Merauke. Bukan hal mudah terjun payung di belantara Irian, apalagi di malam hari. Bahkan sekutu yang memiliki peralatan lebih baik tidak berani terjun di wilayah Irian yang berhutan lebat. Kapten Benny mendarat di sebuah pohon tinggi, bahkan ketika melepas tas yang penuh dengan berbagai peralatan, tidak terdengar suara benturannya. Meski sudah dibekali tali sepanjang 20 meter, namun tetap saja kakinya tidak mencapai tanah. Hingga akhirnya dia memutuskan melepas ikatannya dengan menerjang dedaunan. Pada tanggal 6 Juli 1962, Kapten Benny dan beberapa anggotanya beristirahat di persimpangan Sungai Kumbai. Karena terlalu lelah, dia melepaskan jaket tempurnya dan menaruhnya sembarangan. Sementara peralatan lain seperti senjata, radio, dan lain sebagainya tetap dipegangnya. Tanpa disadari, sekelompok marinir Belanda melakukan penyergapan dan segera menembaki pasukan Benny, hingga meletuslah pertempuran jarak dekat. Benny yang terkejut segera mencari tempat perlindungan dari gencarnya tembakan tentara Belanda. Dalam penyergapan tersebut, nyawa Benny hampir melayang. Pasalnya, ketika salah satu marinir Belanda telah membidik kepalanya, peluru yang melesat hanya menyasar topi riba Benny. Setelah berjuang mati-matian dari kepungan marinir Belanda, akhirnya Benny dan pasukannya berhasil mundur dengan selamat. Sementara jaketnya yang terlupa ditinggalkan begitu saja, yang kemudian diambil oleh tentara Belanda dan dibawa ke markas Merauke. Pada saat itu, Kapten Benny merupakan target paling penting bagi Belanda. Bahkan siapapun yang bisa memberikan informasi mengenainya, Belanda tidak segan membayar 500 gulden. Dan dengan gagalnya penyergapan Benny di Sungai Kumbai, praktis marinir Belanda hanya mendapatkan jaketnya saja. Dalam perkembangan selanjutnya, Indonesia dan Belanda menyepakati inisiatif PBB untuk gencatan senjata. Belanda berjanji menurunkan bendera dan digantikan dengan bendera PBB. Sementara Indonesia diperbolehkan mengibarkan merah putih beberapa bulan berikutnya. Dalam masa gencatan senjata, Kapten Benny diundang marinir Belanda untuk melakukan jamuan bersama di markas marinir Merauke. Saat memasuki ruangan jamuan, Benny sangat terkejut melihat pemandangan di dalamnya. Ternyata jaketnya yang tertinggal saat pertempuran dipajang oleh bekas musuhnya. Di ruang makan itu, prajurit Belanda menjadikan jaket Benny sebagai sasaran lempar pisau. Bahkan foto Hartini kekasihnya yang terdapat di jaket juga ditempel bersebelahan. Melihat itu semua, Kapten Benny hanya bisa tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Atas aksinya di Irian Barat, Benny beserta sejumlah personel yang terlibat termasuk juga relawan sipil mendapat penghargaan dari Presiden Soekarno. Selain mendapatkan penghargaan Bintang Sakti, Benny juga naik pangkat menjadi mayor.
Benny terus meniti karirnya di militer hingga akhirnya mencapai puncak karir militer ketika diangkat sebagai Panglima ABRI periode 1983-1988. Hingga hari ini militer Indonesia masih kesulitan untuk melakukan operasi militer di wilayah Irian. Bukan karena medan tempur yang terlalu sulit, namun karena hukum HAM yang terlalu mengekang. Bahkan saking terkekangnya, musuh yang menembaki tentara kita agar dirangkul sebagai saudara.